Ku dilirik mantan suami karena menjadi lebih cantik dan kaya raya setelah 3 bulan diceraikan dan memilih janda pelakor gatal. Jangan harap bisa kembali padaku, Mas. Ku buat ia menyesal. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. Aku masih ingat betul hari itu. Hari di mana segala mimpi dan janji manis yang pernah ia ucapkan hancur berantakan. Hari ketika sebuah ikatan yang dulu kupikir akan abadi, ternyata berakhir hanya karena seorang wanita lain yang datang dengan wajah penuh kepalsuan. Sidang perceraian itu begitu singkat, hanya butuh beberapa menit bagi hakim untuk mengetukkan palu dan mengucapkan kalimat. Dengan ini, sah perceraian antara. Hatiku seolah diremas-remas mendengar kata itu. Dunia serasa berhenti berputar. Di ruang sidang, aku duduk dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin pecah dari dada. Di hadapanku, mantan suamiku, lelaki yang dulu kucintai setengah mati, duduk dengan wajah tanpa ekspresi, seolah semua ini hanyalah perkara sepele. Di sampingnya, wanita itu, janda muda berparas cantik yang tak segan menunjukkan senyumnya penuh kemenangan. Ya Tuhan, betapa sakitnya aku melihat mereka berdiri berdampingan. Wanita itu menatapku dengan tatapan merendahkan, seakan ingin berkata, "Lihatlah, aku yang menang. Aku yang dipilihnya." Begitu sakit, hingga air mataku nyaris tumpah di sana. Namun aku menahannya. Aku tahu, jika aku menangis, mereka akan semakin puas melihat kehancuranku. Setelah sidang usai, aku beranjak keluar dengan langkah gontai. Namun tiba-tiba, suara mereka terdengar jelas di telingaku. Suara yang tak sengaja ku dengar, atau mungkin sengaja mereka buat keras agar menusuk hatiku lebih dalam. Aku lega akhirnya bebas dari dia. Dia itu terlalu membosankan, nggak bisa diajak hidup enak. Itu suara mantan suamiku. Aku membeku. Kaki terasa lumpuh. Nafasku sesak. Kemudian suara perempuan itu terdengar. Renyah penuh ejekan. "Hahaha, iya Mas. Aku juga nggak ngerti kenapa kamu bisa tahan selama ini sama dia. Lihat penampilannya. Biasa aja. Nggak ada menarik-menariknya. Kalau sama aku, Mas nggak usah khawatir. Aku tahu cara bikin hidup Mas lebih berwarna." Tawa mereka berdua menusuk seperti belati, menancap dalam-dalam di hatiku. Aku menggenggam erat tas yang kubawa, menahan gemetar tanganku. Aku ingin sekali menjerit, ingin sekali melawan, ingin sekali berteriak di hadapan mereka bahwa aku bukan perempuan selemah itu. Tapi lidahku keluh. Aku hanya berjalan lurus, keluar dari gedung pengadilan dengan wajah tanpa ekspresi. Padahal di dalam hati aku sudah hancur berkeping-keping. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan jiwa yang nyaris mati. Rumah yang dulu penuh kenangan, kini terasa asing. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong dinding, lalu tiba-tiba air mata yang kutahan di pengadilan pecah seketika. Aku menangis sejadi-jadinya. Tangis yang keluar bukan hanya karena kehilangan seorang suami, tapi juga karena merasa dikhianati, diremehkan, dan dibuang begitu saja. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Membosankan, gak menarik, biasa aja. Aku menatap bayanganku di cermin. Rambutku kusut, wajahku pucat. Tubuhku tampak kurus karena terlalu sering begadang menangisi rumah tangga yang retak. Mungkin benar kata mereka. Aku memang terlihat tak menarik lagi. Aku terlalu sibuk mengurus rumah, terlalu sibuk menyiapkan segalanya untuknya, hingga aku lupa merawat diriku sendiri. Namun, semakin lama aku menatap diriku, semakin muncul satu perasaan baru di dalam dada, kemarahan. Ya, aku marah. Bukan hanya pada mereka, tapi juga pada diriku sendiri. Mengapa aku begitu membiarkan diriku hancur hanya karena seorang pria yang tidak tahu menghargai? Mengapa aku rela diperlakukan seperti sampah? Padahal aku masih punya harga diri? Air mataku berhenti. Aku mengusap wajahku perlahan. Dan saat itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya jatuh. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa perempuan yang mereka remehkan ini bisa bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Hari-hari berikutnya memang berat. Ada malam di mana aku masih menangis diam-diam.
Ada siang di mana aku merasa kesepian, seakan dunia meninggalkanku. Tapi setiap kali ingatan tentang tawa mereka di pengadilan muncul, aku kembali menguat. Aku mulai menulis daftar kecil tentang hal-hal yang ingin kulakukan. Merawat diri, belajar bisnis, bangkit secara finansial, membuktikan bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa dia. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun tekadku lebih kuat dari rasa sakitku. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada api kecil yang menyala di dalam diriku. Api yang akan menjadi bahan bakar untuk kebangkitanku. Dan aku berbisik pada diriku sendiri. Luka ini akan jadi kekuatanku. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal pernah meremehkanku. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Kadang aku masih terbangun tengah malam, teringat wajah mantan suamiku dan wanita itu. Bayangan mereka berdua tertawa di pengadilan terus menghantui pikiranku. Namun, aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku hanya tenggelam dalam kesedihan, maka mereka benar-benar menang. Mereka akan semakin puas melihat aku terpuruk. Tidak. Aku tidak boleh memberi mereka kepuasan itu. Aku memutuskan untuk memulai perubahan, sekecil apapun. Langkah pertamaku sederhana. Aku pergi ke salon. Sudah lama aku tidak memanjakan diriku sendiri. Rambutku kusam, wajahku pucat, kulitku terasa kering. Aku duduk di kursi salon, dan saat penata rambut bertanya, "Mau potong model apa, Mbak?" Aku hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Buat saya terlihat segar dan percaya diri lagi. Beberapa jam kemudian, aku menatap bayanganku di cermin. Rambutku kini lebih rapi. Wajahku sedikit segar setelah perawatan. Bukan perubahan drastis, tapi cukup untuk membuatku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku mulai membiasakan diri untuk olahraga ringan setiap pagi. Jogging di sekitar kompleks, melakukan yoga dari YouTube, hingga mencoba aerobik di komunitas dekat rumah. Awalnya terasa berat, tapi perlahan tubuhku terasa lebih ringan, dan aku mulai merasa hidup kembali. Aku juga belajar memperhatikan fashion. Tidak lagi memakai pakaian seadanya, melainkan mencoba padu-padan yang membuatku tampak lebih elegan. Aku belajar merias wajah, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Setiap kali berdandan, aku merasa seolah sedang menyusun kembali kepingan harga diriku yang hancur. Merawat diri memang membuatku merasa lebih baik. Tapi aku tahu itu belum cukup. Aku juga harus bangkit secara finansial. Aku tidak ingin hanya cantik luar, tapi juga mandiri dan sukses. Aku mulai mengingat kembali hobi lamaku, memasak dan membuat kue. Dulu, sebelum rumah tanggaku berantakan, aku sering mendapat pujian dari teman-teman yang mencicipi masakanku. Kenapa tidak kucoba lagi? Aku mulai membuat kue-kue kecil dan memotret hasilnya, lalu mengunggah di media sosial. Awalnya hanya beberapa teman yang memesan. Tapi dari mulut ke mulut, pesananku semakin banyak. Tak cukup sampai di situ, aku mulai mencari ilmu. Aku mengikuti seminar online tentang bisnis kuliner, membaca buku motivasi, hingga bergabung di komunitas wirausaha perempuan. Dari sana aku belajar banyak hal, cara mengatur keuangan, strategi pemasaran, dan pentingnya menjaga kualitas produk. Modal awal yang kupunya tidak banyak. Aku bahkan harus menjual beberapa perhiasan lamaku untuk membeli peralatan. Tapi aku tidak menyesal. Aku yakin setiap rupiah yang kukorbankan adalah investasi untuk masa depanku. Aku beruntung, meski rumah tanggaku hancur, aku masih punya sahabat dan keluarga yang selalu mendukungku. Sahabatku, Rina, sering menemaniku saat aku merasa ingin menyerah. Ia selalu berkata, "Kamu itu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Percaya deh, suatu hari kamu bakal bersinar, dan dia yang ninggalin kamu bakal menyesal setengah mati." Kalimat itu menjadi pengingat bagiku setiap kali rasa lelah melanda. Ibuku juga selalu mendukung dengan caranya sendiri. Suatu malam, ketika aku sibuk membuat kue hingga larut, beliau datang membawa secangkir teh hangat. "Jangan terlalu dipaksakan, Nak. Pelan-pelan saja.
Ibu percaya kamu bisa. Air mataku menetes saat itu. Dukungan kecil seperti ini terasa sangat berarti. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam. Tapi perlahan-lahan hidupku mulai berwarna lagi. Tubuhku terasa lebih sehat, wajahku lebih segar, dan kepercayaan diriku perlahan kembali. Bisnisku pun mulai berkembang. Dari hanya beberapa pesanan, kini aku menerima orderan untuk acara kecil-kecilan. Aku bahkan mulai memikirkan untuk merekrut karyawan, karena pesanan semakin banyak. Teman-teman lamaku yang dulu sempat menjauh karena sibuk dengan kehidupannya masing-masing, kini kembali mendekat. Mereka sering memujiku. Kamu sekarang makin glowing, ya? Cantik banget. Atau jangan-jangan lagi jatuh cinta, nih? Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa perubahan ini lahir dari luka yang dalam. Malam itu, setelah selesai mengemas pesanan, aku duduk di depan cermin. Aku menatap wanita yang ada di hadapanku. Wajahnya kini berbeda dari beberapa bulan lalu. Lebih segar, lebih hidup, dan ada sinar di matanya yang dulu sempat padam. Aku teringat lagi pada hari perceraian itu. Kata-kata hinaan, tawa meremehkan, dan wajah penuh kemenangan mereka. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa hancur. Aku justru merasa semakin kuat. Aku berbisik pada bayangan di cermin. Lihatlah, aku sudah mulai bangkit. Dan suatu hari nanti, aku akan jauh lebih tinggi dari mereka. Aku akan membuat mereka menyesal pernah meremehkan aku. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tenang. Bangkit dari keterpurukan bukan perkara mudah. Aku tahu itu sejak awal. Namun setiap langkah kecil yang kuambil, mulai dari merawat diri, mengubah pola pikir, hingga berani memulai bisnis kecil-kecilan, membuatku semakin yakin bahwa aku sedang berjalan di jalan yang benar. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku sudah tidak sama lagi dengan wanita rapuh di hari perceraian itu. Awalnya, aku hanya menerima pesanan kue dari teman-teman dekat. Mereka tahu aku memang hobi memasak sejak lama. Tapi, saat aku mulai serius menata usahaku, keajaiban perlahan muncul. Aku membuat akun media sosial khusus untuk mempromosikan kue buatanku. Aku memberi nama sederhana, namun elegan, agar mudah diingat. Setiap kali ada pesanan, aku selalu memastikan hasilnya rapi, rasanya enak, dan dikemas dengan cantik. Tak jarang aku menambahkan kartu ucapan kecil di setiap paket. Terima kasih sudah mempercayai kami, semoga hari Anda manis seperti kue ini. Perhatian kecil semacam itu ternyata membuat pelanggan senang. Mereka kembali memesan, bahkan merekomendasikan ke teman-temannya. Dalam waktu 2 bulan, pesanan kueku sudah menembus luar kota. Aku mulai belajar menggunakan layanan pengiriman makanan agar lebih luas jangkauannya. Namun tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Pernah suatu kali, aku menerima pesanan untuk acara ulang tahun anak seorang klien cukup kaya. Aku ingin tampil maksimal, jadi aku mencoba resep baru. Sayangnya, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kue itu terlalu lembek, tidak bisa berdiri tegak, dan hampir hancur saat dihias. Aku panik, tanganku gemetar. Bahkan sempat menangis karena merasa gagal. Namun aku tidak menyerah. Aku segera membuat ulang kue tersebut, meskipun harus begadang semalaman. Akhirnya, aku bisa menyerahkan pesanan tepat waktu. Meski lelah, aku belajar satu hal penting. Bisnis bukan hanya soal hasil, tapi juga soal tanggung jawab. Kesalahan mungkin terjadi, tapi bagaimana cara kita memperbaikinya, itu yang akan diingat pelanggan. Suatu hari, aku melihat iklan seminar bisnis kuliner di kota. Biayanya cukup mahal, tapi aku memberanikan diri mendaftar. Aku menganggap ini sebagai investasi pengetahuan. Di seminar itu, aku bertemu banyak orang dengan semangat yang sama, ingin sukses lewat bisnis. Ada yang sudah punya usaha besar, ada juga yang baru mulai seperti aku. Dari sana, aku belajar strategi pemasaran, pentingnya branding, dan cara mengelola keuangan usaha. Lebih dari itu, aku mendapat jaringan baru, teman-teman yang bisa saling mendukung.
Salah satu mentor di seminar itu berkata, kesuksesan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten. Jangan cepat puas, jangan cepat menyerah. Kalimat itu melekat dalam pikiranku. Di tengah kesibukan berbisnis, aku tidak lupa terus merawat diriku. Aku tetap olahraga, menjaga pola makan, dan rutin melakukan perawatan. Perubahan itu semakin terlihat. Tubuhku lebih segar, wajahku bercahaya, dan gaya berpakaian pun semakin elegan. Beberapa kali saat mengantar pesanan langsung ke pelanggan, aku mendapat pujian. Wah, cantik banget yang bikin kue. Pantes aja kuenya juga cantik. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati aku merasa bangga. Dulu aku selalu diremehkan sebagai perempuan biasa-biasa saja. Kini, aku mulai menunjukkan bahwa aku bisa tampil berbeda. Puncak kebahagiaanku saat itu datang ketika aku mendapat pesanan dari seorang event organizer untuk menyediakan kue di acara pernikahan besar. Itu adalah kesempatan emas. Aku mengerahkan seluruh tenaga dan kreativitas untuk menyiapkan kue bertingkat yang megah. Selama 2 malam aku begadang, dibantu 2 orang tetangga yang kukaryakan sementara. Ketika kuenya dipajang di acara pernikahan, banyak tamu memotretnya. Bahkan ada yang langsung menanyakan kontakku untuk acara mereka sendiri. Dari satu acara itu, aku mendapat lonjakan pesanan yang luar biasa. Aku mulai berpikir, mungkin sudah saatnya aku menyewa tempat kecil untuk dapur produksi, agar lebih profesional. Meski hidupku perlahan membaik, aku tidak pernah lupa dari mana aku memulai. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat kembali hari perceraian itu. Kata-kata hinaan dari mantan suamiku dan wanita itu. Tawa mereka. Bukan untuk membuatku sakit hati lagi, tapi sebagai bahan bakar. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Terkadang, aku membayangkan bagaimana reaksi mereka jika suatu hari melihatku tampil elegan, sukses, dan mandiri. Akankah mereka menyesal? Akankah mereka iri? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, aku tidak lagi peduli pada mereka. Fokusku hanya pada diriku dan masa depanku. Malam itu, setelah semua pesanan selesai, aku duduk di balkon rumah sambil memandang langit berbintang. Aku menghela napas panjang. Ya Allah, terima kasih. Bisikku. Dulu aku merasa hancur. Merasa hidupku sudah berakhir. Tapi Engkau tunjukkan jalan lain. Jalan yang lebih baik, lebih indah. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Aku sadar, jika aku tidak pernah dikhianati dan diceraikan, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sebesar ini dalam diriku. Aku menutup malam itu dengan menulis catatan kecil di buku harianku. Dalam 6 bulan ke depan, aku ingin membuka toko kue kecil. Aku ingin punya 3 karyawan tetap. Aku ingin omset bulananku stabil, cukup untuk menabung dan membantu keluarga. Dan yang paling penting, aku ingin hidup bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku tersenyum setelah menulis itu. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku tahu, aku sedang melangkah di jalan menuju kesuksesan. Dan di lubuk hatiku yang terdalam, ada bisikan lirih. Bersiaplah, Mas. Suatu hari nanti, kamu akan melihatku bersinar dan saat itu, penyesalanmu sudah terlambat. 3 bulan setelah perceraian, hidupku sudah sangat berbeda. Aku yang dulu rapuh, berantakan, dan terpuruk, kini berubah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cantik, dan lebih percaya diri. Orang-orang di sekitarku mulai menyadarinya. Bahkan, aku sendiri sering terkejut saat bercermin. Wanita yang menatap balik kepadaku bukan lagi sosok lemah yang pernah dibuang, melainkan sosok baru yang bersinar. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana dulu mantan suamiku menertawakanku di belakang. Katanya aku membosankan, tidak menarik, dan terlalu biasa. Kata-kata itu dulu menusuk hatiku seperti pisau. Namun kini, justru kalimat itu yang mendorongku untuk berubah. Setiap pagi aku rajin olahraga, jogging, yoga, hingga sesekali ikut zumba bersama ibu-ibu komplek. Perlahan, tubuhku menjadi lebih ramping dan bugar.
Pipi yang dulu tirus karena stres kini tampak lebih segar. Aku juga mulai memperhatikan asupan makanan. Bukan lagi mie instan atau makanan cepat saji karena malas memasak, melainkan buah, sayuran, dan makanan sehat yang kubuat sendiri. Semua itu membuat kulitku lebih cerah alami. Ditambah dengan kebiasaan rutin merawat wajah, aku kini tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan saat aku mengunjungi salon, pemiliknya sampai berkata, "Mbak, jujur ya, sekarang auranya beda banget. Dulu waktu pertama kali kesini, wajahnya pucat, matanya kosong. Sekarang wah, cantik banget, kelihatan bahagia." Aku tersenyum mendengar itu. Bahagia rasanya saat orang lain bisa melihat perubahan yang selama ini aku perjuangkan. Tak hanya penampilan, bisnisku pun mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Pesanan kue semakin banyak. Bahkan aku mulai kewalahan mengerjakannya sendirian. Akhirnya, aku memutuskan untuk merekrut 2 orang karyawan tetap. Seorang remaja putri yang baru lulus sekolah, dan seorang ibu rumah tangga yang butuh tambahan penghasilan. Mereka kubimbing dengan sabar, dan perlahan dapur produksiku mulai berjalan lebih profesional. Aku juga menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari rumah. Di sanalah aku membuka toko kue sederhana. Meski belum mewah, toko itu selalu ramai pengunjung. Setiap kali melihat nama tokoku terpampang di papan, aku merasa haru. Dulu aku hanya seorang ibu rumah tangga yang dianggap tak punya apa-apa. Kini, aku punya bisnis yang nyata. Perubahan ini tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Tetangga yang dulu hanya sekadar menyapa biasa, kini sering memuji. "Wah, sekarang makin cantik aja, Mbak. Tokonya rame terus ya, sukses terus." Bahkan, ada beberapa pria yang mulai mendekat, mencoba berkenalan lebih jauh. Mereka memuji kecantikanku, kesuksesanku, bahkan ada yang terang-terangan mengajakku makan malam. Namun, aku belum tertarik. Luka lama masih terlalu dalam, dan aku ingin fokus pada diriku sendiri terlebih dahulu. Aku tidak ingin terburu-buru masuk ke hubungan baru hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Suatu sore, aku diminta untuk mengantar kue pesanan ke sebuah acara reuni kecil di sebuah kafe mewah. Aku datang dengan pakaian rapi, gaun sederhana berwarna pastel, make up natural, dan rambutku terurai indah. Saat masuk ke kafe, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang sangat kukenal. Ya, dia, mantan suamiku. Dia duduk di salah satu meja, bersama beberapa temannya. Wajahnya terlihat agak lelah, tidak secerah dulu. Namun yang paling membuatku tercekat adalah tatapannya ketika melihatku. Aku bisa merasakan jelas bagaimana matanya melebar, seolah tak percaya. Seperti tidak mengenali sosok yang kini berdiri di hadapannya. Aku pura-pura tidak melihatnya, melanjutkan langkahku sambil tersenyum pada panitia yang memesan kue. Namun, aku bisa merasakan tatapannya yang terus mengikutiku. Tidak hanya dia. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang tak asing lagi bagiku. Ya, janda pelakor itu. Wajahnya tidak seceria dulu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan ekspresinya tampak penuh curiga. Begitu ia melihatku, tatapannya berubah, penuh iri dan kebencian. Aku bisa membaca pikirannya tanpa dia bicara. Kenapa dia sekarang jadi secantik ini? Kenapa auranya lebih bersinar? Bukankah dia seharusnya terpuruk? Aku hanya menahan senyum tipis. Inilah momen yang dulu sering kubayangkan. Momen di mana aku bisa berjalan anggun di depan mereka. Bukan lagi sebagai wanita lemah, melainkan sebagai sosok baru yang membuat mereka terdiam. Saat aku keluar dari kafe setelah menyelesaikan urusan, aku sempat mendengar percakapan kecil dari meja mereka. Itu siapa tadi? Cantik banget ya. Itu, mantan istrinya si Bimo, kan? Kok sekarang jadi glowing gitu? Gila, lebih cantik dari yang sekarang ya? Hehe. Aku hampir tertawa mendengarnya. Tapi aku tetap melangkah pergi dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu, aku merenung. Aku sadar, aku tidak melakukan semua ini hanya untuk membuat mantan suamiku menyesal. Perubahan ini kulakukan demi diriku sendiri, demi membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa dia.
Namun, tidak bisa kupungkiri ada rasa puas tersendiri melihat tatapan terkejutnya sore tadi. Tatapan yang jelas menunjukkan penyesalan. Dan yang lebih penting, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil melewati masa-masa terberat, bangkit dari keterpurukan, dan kini mulai memetik hasilnya. Aku menatap bayangan di cermin sebelum tidur malam itu. Wanita di sana tampak berbeda, lebih anggun, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Aku berbisik pelan. Jangan pernah lagi kamu merendahkan dirimu sendiri. Kamu sudah buktikan, kamu bisa lebih dari yang mereka kira. Dan ingat, jangan pernah beri kesempatan kedua untuk orang yang sudah tega menghancurkanmu. Aku tersenyum, lalu merebahkan diri di kasur. Perjalanan ini belum selesai. Aku tahu, tantangan masih menantiku di depan. Tapi satu hal yang pasti, perubahan besar dalam hidupku sudah terlihat, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi ke masa lalu. Hari itu terasa biasa saja pada awalnya. Aku sedang sibuk di toko kueku, melayani beberapa pelanggan yang datang silih berganti. Pesanan makin ramai setiap hari, dan aku sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Sampai tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselku dari seorang klien lama. "Mbak, bisa bikinkan kue tart untuk acara ulang tahun perusahaan? Lokasinya di Hotel Grand Palace. Mbak bisa sekalian hadir ya? Soalnya ada dekorasi kue yang perlu ditata langsung di meja VIP." Aku membaca pesan itu dengan hati berdebar. Grand Palace adalah salah satu hotel paling mewah di kota ini. Kesempatan seperti ini jelas tidak bisa kusia-siakan. "Baik, Bu. Saya siap hadir." Balasku cepat. Aku tidak tahu bahwa undangan itu akan menjadi titik balik dalam kisahku. Sejak menerima pesanan, aku sibuk menyiapkan segalanya dengan detail. Aku ingin kueku tampil memukau di acara besar itu. Aku memesan bahan premium, memilih desain elegan, dan bahkan menyewa jasa dekorasi tambahan untuk mempercantik meja sajian. Tak hanya itu, aku juga menyiapkan diriku sendiri. Aku membeli gaun sederhana berwarna biru navy yang jatuh anggun, memadukannya dengan heels dan make-up natural. Aku ingin tampil profesional, tapi tetap berkelas. Saat bercermin sebelum berangkat, aku tersenyum kecil. Kalau dulu dia melihatku seperti ini, apa dia masih tega membuangku? Bisikku. Begitu aku memasuki lobi hotel, beberapa pasang mata menoleh padaku. Gaunku berayun elegan, rambutku terurai rapi, dan aku melangkah dengan penuh percaya diri. Aku sudah terbiasa menjadi pusat perhatian belakangan ini. Namun aku tidak menyangka bahwa malam itu, perhatian terbesar justru datang dari seseorang yang tak pernah lagi ingin kulihat. Di seberang ruangan, berdiri mantan suamiku, Bimo. Aku hampir berhenti melangkah ketika melihatnya. Ia mengenakan setelan jas, jelas hadir sebagai salah satu tamu penting acara tersebut. Namun yang membuatku tertegun bukanlah pakaiannya, melainkan ekspresinya. Tatapannya membeku begitu melihatku. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka, seolah tak percaya dengan sosok yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Aku pura-pura tidak peduli. Aku melanjutkan langkahku dengan tenang, menghampiri panitia yang memintaku menata kue di meja VIP. Tapi aku bisa merasakan jelas bahwa matanya terus mengikutiku. Namun, aku bukan satu-satunya yang melihat ke arahku. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Ya, wanita itu. Janda pelakor yang dulu dengan bangga merebutnya dariku. Aku hampir tersenyum saat melihat ekspresi wajahnya. Wajah yang dulu selalu tampak angkuh kini berubah tegang, bahkan sedikit pucat. Tatapannya padaku penuh iri dan curiga, seperti ingin menelanku hidup-hidup. Aku tahu, di dalam hatinya ia pasti bertanya-tanya, kenapa dia jadi secantik ini? Kenapa auranya lebih anggun dariku? Bukankah dia seharusnya hancur setelah diceraikan? Aku tidak perlu menjawab. Penampilanku malam itu sudah cukup menjadi jawaban. Sementara aku sibuk menata kue, aku mendengar bisikan-bisikan dari para tamu. Itu siapa yang bawa kue? Cantik banget ya. Itu owner toko kue terkenal sekarang. Usahanya lagi naik daun. Loh? Serius? Wah, klasi banget. Kelihatan sukses.
Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku hangat. Aku merasa semua kerja keras, tangis, dan perjuanganku akhirnya terbayar. Aku sempat melirik sekilas ke arah Bimo. Wajahnya terlihat kaku. Namun aku bisa menangkap jelas sorot penyesalan di matanya. Setelah acara berjalan, aku berusaha segera meninggalkan ruangan. Namun tiba-tiba, seseorang memanggilku. Ara. Suara itu. Suara yang dulu selalu membuatku bergetar. Tapi kini hanya membuatku ingin cepat-cepat pergi. Aku menoleh perlahan. Benar. Itu dia. Bimo berdiri hanya beberapa langkah dariku. Dengan ekspresi ragu namun penuh kerinduan. Ara, apa kabar? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Senyum dingin. Baik. Sangat baik. Jawabku singkat. Wajahnya tampak makin kaku. Ia mengangguk pelan. Lalu mencoba tersenyum. Kamu kelihatan beda sekarang. Lebih cantik. Lebih sukses. Aku menatapnya sebentar. Lalu menjawab dengan nada datar. Ya, mungkin karena aku tidak lagi punya beban seperti dulu. Ucapan itu seperti tamparan baginya. Aku bisa melihat bagaimana sorot matanya berubah. Belum sempat ia menanggapi. Suara nyaring memotong percakapan kami. Mas, ayo balik ke meja. Jangan lama-lama ngobrol sama orang lain. Aku menoleh, dan melihat wanita itu berdiri dengan tatapan menusuk. Ia mencoba tersenyum padaku, tapi senyumnya dipenuhi kebencian. Oh, jadi ini mantan istri, ya? Katanya dengan nada menyindir. Wah, ternyata masih suka muncul di mana-mana juga. Aku hanya tersenyum tenang. Tidak, Bu. Saya tidak muncul di mana-mana. Saya hanya sibuk mengurus bisnis saya. Kebetulan saja pesanan kue ini mengundang saya hadir. Senyumku yang tenang jelas membuatnya makin panas. Aku bisa melihat bagaimana tangannya menggenggam erat lengan Bimo, seakan takut pria itu akan kembali terpesona padaku. Aku tidak ingin berlama-lama. Setelah memberikan senyum kecil, aku melangkah pergi dengan tenang. Namun sebelum benar-benar keluar dari ruangan, aku sempat menoleh sedikit. Bimo masih menatapku, dengan wajah penuh penyesalan. Sementara wanita di sampingnya tampak semakin gelisah. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Tatapan mereka sudah cukup menjadi bukti. Aku telah menang tanpa perlu melakukan apa-apa. Di perjalanan pulang, aku merenung. Pertemuan tadi membuktikan satu hal penting. Aku sudah benar-benar berubah. Bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di mataku sendiri. Aku tidak lagi merasa sakit saat bertemu Bimo. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kerinduan. Yang ada hanyalah rasa dingin, bercampur sedikit kepuasan melihat penyesalannya. Aku berbisik pada diriku sendiri. Pertemuan tak terduga tadi hanya awal. Mereka akan melihat lebih banyak lagi. Dan setiap kali mereka melihatku, penyesalan itu akan semakin dalam. Aku tersenyum puas. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Sejak malam di hotel mewah itu, hidupku kembali berjalan normal, atau setidaknya, aku berusaha menjalaninya seperti biasa. Toko kueku makin ramai. Aku sibuk dengan pesanan yang terus berdatangan, dan waktuku terisi penuh dengan rencana pengembangan bisnis. Namun, jauh di luar sana, ada satu orang yang hatinya tidak lagi tenang. Bimo. Bimo duduk di ruang tamu rumahnya malam itu, menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak benar-benar ia perhatikan. Wanita yang dulu ia pilih, Dian, janda itu, sedang asyik memainkan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari temannya. Namun, pikiran Bimo sama sekali tidak berada di sana. Bayangan tentang diriku terus muncul di kepalanya. Aku, yang dulu ia tinggalkan dalam kondisi hancur, kini menjelma menjadi wanita yang begitu berbeda. Bimo menggenggam gelas kopinya erat. Kenapa dia bisa secantik itu sekarang? Kenapa dia terlihat jauh lebih berkelas, lebih sukses setelah aku meninggalkannya? Gumamnya lirih. Dian melirik sekilas. Mas ngomong apa? Bimo gelagapan, lalu buru-buru menggeleng. Enggak apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia sedang digelayuti penyesalan. Awalnya,
Bimo berpikir bahwa memilih Dian adalah keputusan terbaik. Ia tergoda oleh rayuan, kelembutan pura-pura, dan janji-janji manis yang ditawarkan wanita itu. Namun kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Dian sering bersikap manja berlebihan, boros, dan mudah marah. Ia menuntut Bimo membelikannya barang-barang mewah, padahal kondisi keuangan Bimo semakin menipis. "Mas, aku pengen tas baru, yang limited edition itu," rengek Dian suatu malam. "Dian, kita baru beli tas bulan lalu. Duit juga lagi mepet. Aku masih harus bayar cicilan mobil," jawab Bimo lelah. Seketika wajah Dian berubah masam. "Kalau sama mantan istrimu dulu, kamu bisa beliin apa aja? Atau dia yang malah biayain kamu? Hah? Jangan banding-bandingin aku sama dia." Perkataan itu menusuk hati Bimo. Ia tidak bisa menyangkal. Dulu memang akulah yang lebih sering menopang keuangan rumah tangga. Dan kini, setelah aku pergi, ia baru benar-benar merasakan pahitnya hidup. Sejak pertemuan tak terduga di Grand Palace, Bimo semakin tak bisa lepas dari pikirannya tentangku. Ia teringat gaunku yang sederhana tapi elegan, caraku melangkah dengan percaya diri, dan bagaimana semua tamu menatapku dengan kagum. Ia juga tidak bisa melupakan senyum dinginku saat menjawab pertanyaannya. "Ya, mungkin karena aku tidak lagi punya beban seperti dulu." Ucapan itu terngiang-ngiang di telinganya, membuat dadanya sesak. Karena ia tahu, akulah beban yang kumaksudkan. Bimo mulai mencari tahu tentangku diam-diam. Ia membuka media sosialku, melihat unggahan foto-fotoku di toko kue, bersama timku, dan sesekali foto sederhana yang menunjukkan kehidupanku yang kini mapan. Setiap kali ia melihat foto itu, hatinya makin teriris. Dia bahagia, tanpa aku. Bahkan lebih bahagia dari saat bersamaku, ucapnya getir. Rasa penyesalan bercampur iri mulai menguasainya. Ia mulai membandingkan aku dengan Dian. Dan dalam setiap perbandingan itu, aku selalu menang. Tentu saja, Dian bukan wanita bodoh. Ia bisa merasakan bahwa pikiran suaminya mulai goyah. Suatu sore, ia memergoki Bimo sedang menatap ponselnya dengan wajah kosong. Tanpa permisi, ia merebut ponsel itu. Dan benar saja, layar ponsel menampilkan akun media sosialku. "Masih kepo sama mantan?" bentak Dian dengan nada tinggi. Bimo kaget, buru-buru berdiri. "Bukan begitu, aku cuma sekadar lihat-lihat aja." "Sekadar lihat-lihat? Masih aja mikirin dia, kan?" Mata Dian berkilat penuh amarah. Bimo terdiam. Ia tidak bisa mengelak, karena memang benar. "Mas, denger ya." Suara Dian bergetar karena marah sekaligus takut. "Kalau sampai Mas masih ada niat buat balik ke dia, jangan harap aku bakal tinggal diam. Aku nggak akan kalah sama dia." Namun, justru kata-kata itu semakin memperjelas kenyataan. Dian tahu bahwa aku sudah jauh di atasnya. Dan rasa takut itu membuatnya semakin kasar. Bimo akhirnya tidak tahan. Ia ingin sekali lagi melihatku. Dengan alasan pekerjaan, ia datang ke tokoku. Aku yang sedang sibuk melayani pelanggan langsung terdiam saat melihat sosoknya berdiri di depan pintu. Aku menegakkan tubuh, menata ekspresi agar tetap dingin. "Ara," sapanya dengan suara pelan, penuh ragu. Aku tersenyum tipis. Lalu menjawab singkat. "Ada perlu apa, Mas?" Wajahnya tampak kikuk. "Aku cuma pengen lihat kamu. Dan aku minta maaf." Aku tertawa kecil, namun tanpa kehangatan. "Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah 3 bulan lalu kamu buang aku demi wanita lain?" Bimo menunduk. Suaranya bergetar. "Aku salah. Aku bodoh. Aku kira dia bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata semua yang kubutuhkan cuma ada di kamu, Ara." Hatiku bergetar sesaat, tapi segera ku tepis. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi goyah. "Sudahlah, Mas. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Kamu yang memilih jalanmu sendiri. Jadi, jangan pernah berharap bisa kembali padaku," ucapku tegas. Bimo terdiam lama. Matanya memerah.
Wajahnya penuh sesal. Tapi aku tahu, penyesalan itu datang terlambat. Ara, tolong beri aku kesempatan. Ucapnya hampir berbisik. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Kesempatan itu sudah kamu buang. Sekarang aku tidak lagi melihatmu seperti dulu. Jadi, berhenti berharap. Karena semakin kamu memaksakan, semakin kamu akan menyesal. Dengan langkah tegap, aku meninggalkannya berdiri sendiri di tengah tokoku. Para karyawan yang melihat hanya bisa saling pandang, memahami betapa kacaunya perasaan pria itu. Malam itu, Bimo duduk sendirian di teras rumahnya. Rokok di tangannya hampir habis, tapi hatinya tetap sesak. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku lepaskan dia? Hanya demi kesenangan sesaat? Dan sekarang, dia sudah terlalu jauh untuk ku kejar. Air matanya menetes pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Sementara aku, di sisi lain, tidur dengan damai. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus tirai kamarku. Aku membuka mata dengan perasaan lega. Berbeda jauh dengan dulu saat aku masih bersama Bimo. Bangun tidur selalu disambut dengan rasa cemas, lelah, dan luka batin. Kini, setiap pagi terasa penuh semangat. Seolah dunia sedang tersenyum padaku. Aku menatap cermin besar di sudut kamar. Wajahku terlihat segar, kulitku semakin terawat, dan mataku memancarkan kepercayaan diri yang tak pernah ada sebelumnya. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Ini aku sekarang. Ara yang baru. Ara yang lebih cantik, lebih kuat, lebih kaya, dan jauh lebih bahagia. Bisnisku mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Hanya dalam hitungan bulan, toko kue yang awalnya hanya berukuran sedang, kini selalu ramai dikunjungi. Bahkan, beberapa artis lokal mulai menjadi pelanggan tetap. Suatu siang, seorang food blogger terkenal datang ke tokoku. Ia mencoba beberapa kue premium yang kutawarkan, lalu membuat ulasan panjang di media sosialnya. Dalam semalam, akun tokoku banjir pengikut baru, dan pesanan meningkat berkali lipat. Aku terpaksa menambah jumlah karyawan, menyewa gudang untuk produksi besar, bahkan mulai merencanakan membuka cabang baru. Bu Ara, kita dapat pesanan untuk acara pernikahan pejabat minggu depan, ujar Rina, salah satu manajerku dengan wajah sumringah. Aku tersenyum puas. Bagus sekali. Pastikan kualitas tetap nomor 1. Kita tidak boleh mengecewakan pelanggan besar. Setiap langkah ini membuatku semakin yakin. Aku sedang berada di jalan yang benar. Aku juga semakin rajin merawat diri. Bukan semata-mata untuk pamer, tapi karena aku merasa aku pantas untuk menghargai diriku sendiri. Aku rutin ke spa, menjaga pola makan, berolahraga, dan mengenakan pakaian yang elegan. Tak jarang, orang-orang yang dulu meremehkanku kini menatapku dengan takjub. Beberapa bahkan nyaris tidak mengenaliku lagi. Suatu hari, saat menghadiri acara komunitas wirausaha, seorang ibu-ibu menghampiriku. Maaf, Mbak, ini benar Mbak Ara? Yang dulu tinggal di Komplek Barat? Tanyanya dengan wajah ragu. Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Betul. Ya ampun, saya hampir nggak ngenalin. Mbak kelihatan cantik banget sekarang. Makin anggun. Bisnisnya juga sukses ya? Salut sekali. Pujian seperti itu menjadi obat bagiku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengingat betapa jauhnya aku sudah melangkah dari titik terendahku dulu. Kesibukan dalam dunia bisnis membawaku pada banyak pertemuan dengan orang-orang penting. Aku mulai sering diundang ke seminar kewirausahaan, menjadi pembicara tamu, bahkan tampil di beberapa acara televisi lokal. Suatu kali, aku mendapat kesempatan berbicara di hadapan mahasiswa tentang kisah perjalananku bangkit dari kegagalan rumah tangga hingga menjadi pengusaha sukses. Percayalah, kegagalan bukan akhir segalanya. Justru itu bisa jadi awal untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Ucapku di hadapan mereka. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Aku bisa melihat rasa kagum di mata mereka. Itu membuat hatiku hangat. Aku merasa hidupku kini benar-benar punya makna. Dulu, setelah bercerai, banyak orang yang memandangku sebelah mata. Tetangga bisik-bisik,
Keluarga Bimo menuduhku tidak becus menjadi istri. Namun kini, pandangan itu berubah total. Orang-orang mulai menghormatiku, memanggilku dengan nada lebih ramah. Bahkan beberapa mencoba mendekat untuk menjalin hubungan. Ara, kamu nggak keberatan kalau aku minta tolong jadi mentor buat anakku? Dia juga mau buka bisnis kue, kata salah satu tetanggaku yang dulu suka meremehkan. Aku tersenyum tipis. Boleh saja, Bu. Asal dia mau serius belajar. Dalam hati, aku tahu mereka kini menyesal pernah memandangku rendah. Tapi aku tidak membalas dendam. Cukup dengan melihat perubahan sikap mereka, aku sudah merasa menang. Di sisi lain, kabar kesuksesanku tentu sampai juga ke telinga Bimo. Ia melihat foto-foto diriku di media sosial, mendengar gosip tetangga, bahkan membaca berita kecil tentangku di koran lokal. Setiap kali melihat itu semua, hatinya terasa semakin remuk. Ara, kenapa kamu bisa secemerlang ini setelah aku lepasin? Kenapa bukan waktu masih bersamaku? Namun jawabannya jelas. Karena akulah yang selalu menahan diriku saat bersama dia. Setelah lepas dari Bimo, aku bisa benar-benar berkembang. Sementara itu, rumah tangganya dengan Dian justru makin berantakan. Dian yang awalnya terlihat penuh gairah, kini sering menuntut lebih. Ia iri pada kehidupanku, apalagi melihatku tampak semakin sukses. Mas, kamu lihat sendiri kan, mantanmu itu sekarang kaya raya. Kalau dulu kamu tetap sama dia, kita bisa ikut menikmati. Tapi sekarang, kita cuma bisa gigit jari. Teriak Dian penuh emosi. Bimo hanya terdiam. Ia tahu istrinya benar. Tapi ia juga tahu bahwa kesalahan itu murni pilihannya sendiri. Puncak kebahagiaanku datang ketika aku merayakan ulang tahunku yang ke-30. Aku mengadakan pesta sederhana tapi elegan di sebuah ballroom hotel, mengundang teman-teman, rekan bisnis, dan keluarga terdekat. Ruangan dihiasi dengan bunga-bunga putih dan emas, musik jazz lembut mengalun, dan para tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Aku mengenakan gaun biru gelap dengan taburan payet yang membuatku tampak anggun. Semua mata tertuju padaku ketika aku melangkah masuk. Selamat ulang tahun, Bu Ara. Seru para karyawan dengan wajah ceria. Aku tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasakan arti kebahagiaan yang tulus. Dan tanpa kusadari, di luar ruangan, ada seseorang yang hanya bisa menatap dari kejauhan. Bimo. Ia datang diam-diam, tidak diundang, hanya untuk melihatku. Tapi ia tidak berani masuk. Dari balik pintu kaca, ia menyaksikan aku yang kini sudah jauh dari jangkauannya. Air matanya jatuh. Ia sadar, tak akan pernah bisa kembali. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku berdiri di balkon hotel, memandang langit berbintang. Aku berhasil, bisikku pada diriku sendiri. Aku berhasil melewati masa-masa paling kelam dalam hidupku. Aku berhasil membuktikan bahwa tanpa Bimo, aku bisa jauh lebih bahagia, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih kuat. Dan yang terpenting, aku tidak lagi butuh validasi dari siapapun. Kebahagiaanku kini sepenuhnya berasal dari diriku sendiri. Rumah tangga Bimo dengan Dian, si janda pelakor, perlahan mulai retak. Awalnya, hubungan mereka dipenuhi gairah terlarang, penuh bisikan manis dan janji-janji kosong. Namun setelah resmi menikah, semua ilusi itu pecah. Dian yang tadinya tampak lembut dan manja, kini menunjukkan sifat aslinya. Ia materialistis, pencemburu, dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Terlebih lagi, kesuksesan dan kecantikanku yang kian bersinar membuatnya semakin terbakar rasa iri. Bimo, yang dulu berani menceraikanku demi Dian, kini menanggung beban berat. Usahanya yang menurun drastis akibat salah kelola membuat keuangannya morat-marit. Hutang menumpuk, pelanggan kabur, dan reputasinya hancur. Ia sering pulang dengan wajah letih, sementara Dian menyambutnya bukan dengan pelukan, melainkan dengan teriakan. "Mas, kamu ini gimana sih? Usaha makin bangkrut." Sementara itu, mantanmu, Ara itu, makin kaya, makin cantik, makin terkenal. Kamu nggak malu? Bimo hanya bisa diam.
Setiap kali nama Ara disebut, hatinya semakin remuk. Ia sadar, keputusannya meninggalkanku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dian tak bisa menyembunyikan rasa iri. Setiap kali melihat foto-fotoku yang beredar di media sosial, wajahnya memerah. Mas, kamu lihat ini enggak? Ara sekarang jalan sama pejabat, sama pengusaha, sama artis. Dia bukan lagi wanita biasa. Sementara kita, cuma bisa makan mie instan tiap malam. Dian, cukup jangan bandingkan, ucap Bimo pelan. Kenapa nggak boleh? Kalau kamu dulu nggak cerain dia, kita bisa ikut menikmati semua itu. Sekarang aku yang jadi istrimu, tapi aku nggak dapat apa-apa selain masalah. Ucapan itu menusuk hati Bimo dalam-dalam. Malam itu, pertengkaran besar pecah. Dian membanting piring ke lantai. Pecahannya berhamburan. Kamu laki-laki gagal, Mas. Kamu buang istri yang baik, yang cantik, yang sekarang sukses. Demi apa? Demi aku. Aku nggak mau hidup susah begini. Bimo menunduk. Aku menyesal kalau bisa memutar waktu. Aku tidak akan pernah meninggalkan Ara. Mendengar itu, wajah Dian memucat. Apa? Jadi kamu masih mikirin dia? Bimo tak menjawab, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata. Dian tahu, di hati suaminya, aku masih ada, dan justru semakin besar. Tak hanya di rumah, di lingkungan sekitar pun posisi Dian makin tersisih. Tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Itu ya, Dian? Katanya dulu rebut suami orang. Lihat sekarang, hidupnya berantakan. Kasihannya, kalah jauh sama mantannya. Ara sekarang sukses besar. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Dian setiap kali ia keluar rumah. Ia semakin panas, semakin benci padaku. Mas, semua orang ngerendahin aku sekarang. Semua orang bandingin aku sama Ara. Aku nggak tahan. Namun Bimo hanya diam, tak bisa membela. Dalam hatinya, ia tahu omongan orang-orang itu benar. Di tengah kekacauan itu, Bimo mulai diam-diam mengamati kehidupanku dari jauh. Ia mengikuti akun bisnisku, melihat foto-foto kegiatanku, membaca setiap berita yang menulisku. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menampilkan fotoku dengan gaun elegan di pesta ulang tahun. Wajahku tersenyum bahagia, dikelilingi orang-orang penting. Air matanya jatuh. Ara, aku bodoh. Aku yang hancurkan kebahagiaan kita. Sekarang, aku hanya bisa menatapmu dari jauh. Dian yang melihatnya gelisah. Ia tahu suaminya mulai menoleh ke masa lalu. Tak hanya kehilangan rasa hormat dari suami, Dian juga kehilangan tempat di lingkungannya. Dulu, saat hubungannya dengan Bimo masih hangat, ia merasa berkuasa, seakan-akan telah menang dariku. Namun kini, semua orang menjauh. Tak ada lagi undangan arisan. Tak ada lagi ajakan berkumpul. Bahkan, beberapa teman lamanya terang-terangan berkata, "Maaf ya, Dian, kami nggak enak sama Ara. Jadi sebaiknya kamu nggak ikut." Dian merasa dipermalukan. Ia mulai merasa terasing. Suatu sore, Bimo tak sengaja bertemu dengan salah satu temanku di kafe. Dari obrolan ringan itu, ia mendengar kabar bahwa aku akan membuka cabang baru di kota lain, bahkan berencana ekspansi ke luar negeri. Wajah Bimo pucat pasi. Ia sadar, aku benar-benar sudah jauh di atasnya. Dalam perjalanan pulang, ia terdiam. Mobil tua yang dikendarainya terasa semakin sempit dan panas. Dalam benaknya, wajahku selalu muncul. Ara, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku buang orang sepertimu? Gumamnya dengan suara parau. Sementara itu, Dian semakin tertekan. Hidup dengan Bimo yang semakin jatuh miskin membuatnya sengsara. Setiap malam, pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Mas, aku nggak mau hidup kayak gini. Aku salah pilih. Aku nyesel. Kalau kamu nyesel, aku lebih nyesel lagi. Dian, bentak Bimo. Hening. Keduanya saling menatap dengan penuh kebencian. Dian merasa cintanya pada Bimo berubah jadi beban.
Sementara Bimo merasa pernikahan ini hanyalah kesalahan kedua setelah menceraikanku. Di sisi lain, aku sama sekali tidak peduli dengan drama mereka. Aku sibuk dengan kehidupanku sendiri, bisnis yang makin maju, acara-acara penting yang kuhadiri, dan lingkaran pergaulan baru yang sehat. Bagiku, masa lalu sudah terkubur. Aku hanya ingin melangkah ke depan, menjadi lebih baik setiap harinya. Aku tidak perlu tahu bagaimana sengsaranya Dian. Aku tidak perlu tahu bagaimana menyesalnya Bimo. Cukup dengan mengetahui bahwa aku bahagia. Itu sudah membuatku merasa menang. Hari-hari berlalu. Dian makin tidak tahan. Ia sadar, dalam cerita hidup ini, dialah yang paling kalah. Bimo menyesal. Aku bersinar, dan dirinya hanya tersisih, dilupakan, dan dijauhi. Ia duduk di kamar, menatap cermin. Wajahnya kusut, matanya sembab. Jadi ini harga yang harus kubayar karena merusak rumah tangga orang lain, bisiknya lirih. Dan saat itu juga, ia tahu, perlahan, ia mulai kehilangan segalanya. Bimo kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Dulu, ia pernah berdiri gagah di hadapanku, dengan penuh percaya diri menceraikanku demi wanita lain. Ia merasa dunia akan memihaknya, bahwa bersama Dian hidupnya akan lebih bahagia, lebih bergairah. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Pahit, getir, dan penuh penyesalan. Usaha yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini benar-benar hancur. Gudang kosong, mesin rusak, pelanggan pergi satu persatu. Tidak ada lagi transaksi besar. Tidak ada lagi keuntungan melimpah. Bimo duduk di kursi reot kantornya yang nyaris tutup. Tumpukan berkas hutang menumpuk di meja. Telepon terus berdering, menagih pembayaran yang tak sanggup ia penuhi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Gumamnya. Tak ada lagi rekan yang peduli. Tak ada lagi karyawan yang setia. Satu persatu meninggalkan Bimo, sama seperti aku yang pernah ia sia-siakan. Di rumah, keadaan semakin buruk. Dian, yang dulu ia bela mati-matian, berubah menjadi wanita yang sinis dan penuh tuntutan. Mas, aku muak hidup susah begini. Kalau tahu akhirnya begini, lebih baik aku nggak nikah sama kamu. Bimo menatapnya dengan mata merah. Jangan salahkan aku saja, Dian. Kamu juga bagian dari ini semua. Bagian dari apa? Aku sudah buang harga diriku demi kamu. Aku tinggalin hidupku dulu demi ikut sama kamu. Dan sekarang aku nggak dapat apa-apa. Pertengkaran tak pernah berhenti. Rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan ladang pertempuran setiap malam. Dalam keheningan malam, Bimo sering duduk sendirian. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto masa lalu bersamaku. Ada foto pernikahan kami, saat aku masih polos dengan gaun putih sederhana. Ada foto liburan, di mana aku tersenyum bahagia, menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Air mata Bimo jatuh. Kenapa aku melepaskanmu, Ara? Kamu wanita terbaik yang pernah aku miliki. Namun semua sudah terlambat. Kini aku tak hanya semakin cantik, tetapi juga kaya raya, dihormati banyak orang. Sementara dirinya hancur berantakan. Masyarakat sekitar pun mulai mengolok-olok Bimo. Mereka tahu betul kisah perceraian kami. Mereka tahu betul siapa pelakor yang kini jadi istrinya. Kasihannya, Bimo. Dulu buang istri cantik demi pelakor. Sekarang usahanya hancur. Iya, lihat Ara sekarang. Dia makin sukses. Bimo pasti nyesel setengah mati. Bisikan itu seperti belati menusuk hatinya. Ia merasa terhina. Ia, yang dulu merasa hebat dan berkuasa, kini hanya jadi bahan gunjingan. Dian yang tadinya begitu lengket kini semakin jauh. Ia sering keluar malam, berdandan cantik, dan pulang larut. Dian, kamu dari mana? Tanya Bimo suatu malam. Bukan urusanmu. Aku bosan terus-terusan dengar ocehanmu. Bimo menahan amarah. Hatinya semakin hancur, karena ia tahu, Dian sudah tak lagi setia. Wanita itu hanya bersamanya karena berharap kaya. Dan ketika kenyataan berkata lain, cintanya pun lenyap. Suatu hari,
Bimo tanpa sengaja melihatku di sebuah acara pameran bisnis. Aku tampil anggun dengan gaun elegan, dikelilingi orang-orang penting yang menghormatiku. Senyumku tulus, langkahku penuh percaya diri. Bimo terdiam, hatinya terasa diremas. Ia ingin menyapaku, namun tak sanggup. Saat aku melewati tempatnya berdiri, aku sempat menoleh sekilas. Mata kami bertemu, namun hanya sebentar. Aku kemudian melangkah pergi dengan tenang, seolah ia hanyalah orang asing. Bimo menunduk. Dadanya sesak. Ara, bahkan tatapanmu pun sudah tak lagi sama. Aku benar-benar sudah hilang dari hidupmu. Hari-hari berikutnya semakin kelam. Usaha resmi tutup. Rumah tangga tak lagi harmonis. Hutang semakin menumpuk, hingga Bimo harus menjual mobil dan barang-barang berharga. Ia yang dulu penuh gengsi, kini berjalan kaki ke pasar. Orang-orang menatapnya dengan iba bercampur sinis. Dulu sombong banget. Sekarang, jalan kaki juga. Bego banget sih, ninggalin Ara cuma demi janda. Kata-kata itu membuat Bimo semakin ingin lenyap dari dunia. Di suatu malam yang sepi, Bimo duduk di teras rumahnya yang suram. Angin malam berhembus, membawa dingin menusuk tulang. Ia menatap langit, lalu menunduk sambil memegangi kepala. Air matanya jatuh tanpa henti. Andai aku bisa kembali. Andai aku bisa meminta maaf padamu, Ara. Aku janji gak akan pernah sia-siakanmu lagi. Namun ia tahu, semua itu hanyalah mimpi. Aku sudah terlalu jauh melangkah, terlalu tinggi untuk bisa ia gapai. Sementara itu, aku menjalani hidupku dengan penuh semangat. Bisnis berkembang pesat. Aku semakin dikenal, dan lingkaran pergaulanku semakin luas. Aku tak pernah menoleh ke belakang, karena aku tahu, menoleh hanya akan menghambat langkahku. Bagiku, penyesalan Bimo adalah urusannya sendiri. Ia menanam, maka ia menuai. Aku tidak perlu membalas dendam, karena karma sudah bekerja dengan sendirinya. Hidup Bimo kini benar-benar jatuh. Ia kehilangan harta, kehilangan kebanggaan, bahkan kehilangan cinta dari wanita yang dulu ia bela. Ia kini hanya seorang pria patah, yang setiap harinya disiksa oleh penyesalan. Dan setiap kali ia mendengar namaku, setiap kali melihat wajahku di layar televisi atau majalah, hatinya kembali berdarah. Ara, kamu benar. Aku memang tidak pantas untukmu. 3 bulan setelah perceraian, hidupku berubah drastis. Aku yang dulu dipandang sebelah mata, kini berdiri tegak di hadapan dunia. Cantik, sukses, dan berwibawa. Dan di saat aku melangkah semakin tinggi, Bimo, mantan suamiku, semakin terpuruk, terjerat dalam lingkaran penyesalan yang tiada ujung. Namun kemenangan sejati bukan hanya tentang melihatnya jatuh, melainkan bagaimana aku mampu bangkit tanpa harus menoleh kembali. Hari itu, aku menerima undangan khusus dari sebuah asosiasi bisnis internasional. Aku terpilih menjadi salah satu pembicara dalam acara bergengsi, membahas perjalananku dari nol hingga menjadi pengusaha sukses. Aku tersenyum ketika membaca undangan itu. Inilah puncak perjuanganku, gumamku pelan. Yang lebih mengejutkan, panitia mengundang banyak pengusaha lokal, dan kabarnya, Bimo juga diundang. Tentu saja, bukan sebagai pembicara, melainkan sekadar tamu biasa. Aku menarik napas panjang. Mungkin inilah saatnya aku menunjukkan padanya, tanpa kata, bahwa aku sudah menang. Hari acara tiba. Aku mengenakan gaun berwarna biru tua yang elegan, rambut ditata sederhana, riasan tidak berlebihan. Penampilanku membuat banyak orang berdecak kagum. Ketika aku naik ke panggung, sorot lampu menerangi wajahku. Aku berbicara dengan percaya diri, menceritakan bagaimana jatuhnya pernikahan justru menjadi batu loncatan untuk bangkit, membangun bisnis, dan menemukan jati diri. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Di tengah kerumunan, mataku menangkap sosok Bimo. Ia duduk di barisan belakang. Wajahnya muram, matanya basah. Tatapannya tak lepas dariku. Aku bisa membaca jelas penyesalan di wajahnya. Namun aku hanya tersenyum tipis, lalu menatap ke arah lain. Setelah acara selesai,
Aku keluar ruangan. Di koridor yang sepi, langkahku terhenti. Bimo berdiri di sana, menungguku. Ara. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Aku menatapnya sekilas. Dingin. Ada apa, Bimo? Ia menunduk. Aku salah. Aku bodoh melepasmu. Aku kira hidupku akan lebih bahagia. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Aku tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Ara, beri aku kesempatan. Aku janji gak akan sia-siakanmu lagi. Lanjutnya dengan suara penuh harap. Aku menghela napas panjang. Kesempatan itu sudah kuberikan dulu, Mas. Dan kamu memilih menghancurkannya. Sekarang sudah terlambat. Bimo memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku menyesal. Ara sungguh menyesal. Aku melangkah mendekat, berdiri tegak di hadapannya. Dengar, Mas. Aku tidak membencimu lagi. Bahkan aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa kamu. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Bimo terisak. Tubuhnya lunglai. Ia tahu, ucapanku adalah vonis terakhir. Sepulang dari acara itu, aku menatap cermin di kamarku. Wajah yang dulu sering basah oleh air mata kini tampak berbeda. Mataku bersinar, senyumku tulus. Aku sadar, semua luka dan penderitaan yang kualami dulu bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Bimo boleh menyesal seumur hidupnya. Dian boleh hancur bersama keserakahannya. Tapi aku sudah bebas. Aku sudah bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku dipertemukan dengan seorang pria baru melalui rekan bisnis. Namanya Adrian, seorang pengusaha muda yang rendah hati dan penuh perhatian. Awalnya aku masih ragu membuka hati, takut mengulang kesalahan. Namun Adrian berbeda. Ia tidak hanya mencintaiku karena penampilan atau hartaku, tetapi karena diriku apa adanya. Ara, kamu berhak bahagia. Kamu pantas dicintai dengan tulus. Ucapnya suatu sore. Kata-kata itu menusuk lembut ke hatiku. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku merasa siap untuk mencintai lagi. Di sisi lain, Bimo semakin kehilangan segalanya. Dian meninggalkannya, membawa sisa uang yang ia punya. Rumahnya disita, bisnisnya gulung tikar. Ia kini tinggal di kontrakan kecil, hidup seadanya. Setiap malam ia hanya bisa menatap kosong, dihantui bayang-bayang masa lalu. Namaku selalu terlintas di pikirannya, namun hanya menjadi luka yang tak bisa ia sembuhkan. Aku tidak pernah lagi berhubungan dengan Bimo. Tidak ada pesan, tidak ada pertemuan. Bagiku, ceritanya sudah selesai. Kini aku fokus membangun hidupku sendiri, mengejar mimpi, dan mencintai orang-orang yang benar-benar tulus di sekitarku. Kemenangan sejati bukanlah melihat Bimo tersungkur. Kemenangan sejati adalah saat aku mampu bangkit, menemukan jati diriku, dan hidup bahagia tanpa harus kembali padanya. Suatu hari, saat berjalan di tepi pantai bersama Adrian, aku tersenyum sambil memandang matahari terbenam. Hidupku penuh luka, tapi dari luka itu lahirlah kekuatan. Dari pengkhianatan, lahirlah kemenangan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Tuhan. Aku telah menang, bukan karena dia jatuh, tetapi karena aku bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus menoleh ke belakang. Dan dengan itu, cerita lama benar-benar kututup. Aku siap menulis kisah baru, dengan hati yang bebas dan penuh cinta.